tahun NIM 2110383 dari Prodi TIKB. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan profil PT Shopee. Berikut videonya, mari kita simak bersama-sama. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan profil dari PT Shopee. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Gabriel Febridian Jalahun, NIM 2110383, kelas G, Prodi TIKB. Yang pertama, sejarah PT Shopee. PT Shopee Internasional Indonesia merupakan anak perusahaan dari SEA Group, yang dulu dikenal dengan nama Garena. Didirikan pada tahun 2015, SEA Group berkantor pusat di Singapura. Shopee, yang bergerak di industri e-commerce, dipimpin oleh Chris Feng, salah satu mantan pegiat roket internet yang pernah mengepalai Zalora dan Lazada. Shopee tidak hanya ada di Indonesia, melainkan memiliki jangkauan yang luas seperti di beberapa negara, seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Taiwan, China, hingga Brazil. Shopee memiliki beberapa akses untuk berjualan atau berbelanja, yaitu dapat melalui website dengan mengakses https://shopee.co.id, melalui internet, juga melalui aplikasi dengan cara mengunduh melalui aplikasi melalui App Store atau Play Store. Berikut adalah visi dan misi PT Shopee. Visi dari PT Shopee, kami percaya berbelanja online harus dapat diakses mudah dan menyenangkan. Ini adalah visi yang diinginkan Shopee untuk disampaikan di platform setiap hari. Kami percaya pada kekuatan transformatif teknologi dan ingin mengubah dunia menjadi lebih baik dengan menyediakan platform untuk menghubungkan pembeli dan penjual dalam satu komunitas. Misi dari PT Shopee untuk menentukan siapa kita, bagaimana kita berbicara, berperilaku atau bereaksi terhadap situasi apapun. Pada dasarnya, kita sederhana, bahagia, dan bersama. Atribut kunci yang terlihat di setiap langkah perjalanan Shopee. Yang A, sederhana. Kami percaya pada sederhana dan integritas, memastikan kehidupan yang jujur, membumi, dan setia pada diri sendiri. Yang B, senang. Kami ramah, suka bersenang-senang, dan penuh dengan energi, menyebarkan sukacita dengan semua orang yang kami temui. C, bersama. Kami menikmati waktu berkualitas bersama-sama sambil berbelanja online dengan teman dan keluarga, melakukan hal-hal yang kami sukai sebagai satu unit besar. Yang berikutnya adalah job description. Pada halaman ini saya tidak menjelaskan secara detail tugas dan tanggung jawab dari masing-masing posisi berikut. Nanti saya akan paparkan melalui dokumen yang akan saya kirimkan. Oke, baik. Yang pertama ada direktur utama, lalu yang kedua adalah direktur, yang ketiga adalah Chief of Finances Officer, yang keempat adalah Chief of Staff, yang kelima marketing atau internet marketing, yang keenam adalah content, yang ketujuh adalah HRD, yang ke-8 adalah legal, yang ke-9 adalah customer service, yang ke-10 adalah finance, yang ke-11 adalah design, yang ke-12 adalah IT, yang ke-13 adalah quality control. Yang berikut adalah struktur perusahaan. Di struktur perusahaan ini, posisi pertama adalah Direktur Shopee. Di bawah posisi Direktur Shopee ada posisi Marketing Project Team Manager. Di bawah posisi Marketing Project Team Manager ada 4 posisi. Yang pertama, Assistant Manager In-House Account. Yang kedua adalah Assistant Manager User and Seller. Yang ketiga adalah Assistant Manager Curation Team. Yang keempat adalah Assistant Manager Call Management. Di bawah keempat posisi tersebut ada posisi staff. Berikutnya adalah proses bisnis PT Shopee. Yang pertama adalah jenis produk yang dijual. Dalam proses ini, penjual hendaknya memikirkan jenis produk yang ingin dijual di marketplace atau website blogger. Produk yang ingin dijual bervariasi tergantung kemampuan penjual mendapatkan supplier dan minat pengetahuan atas produk yang dijual dan cara memaparkan menjelaskan produk yang akan dijual nantinya. Yang kedua adalah tempat menjual produk. Dalam proses ini, penjual hendaknya memikirkan tempat strategis dalam menawarkan produk tersebut melalui toko online, sekalipun melakukan iklan dan memanfaatkan e-commerce sebaik mungkin. Membuka toko online dapat dilakukan pada lebih dari satu website ataupun di berbagai tempat marketplace secara bersamaan.
Yang ketiga adalah tampilan toko online shop. Dalam proses ini, penjual akan menampilkan atau memposting atau mengupload produk dagangan ke dalam toko online-nya. Yang ditampilkan adalah foto yang semenarik mungkin untuk menarik pembeli mengunjungi toko online dan menjelaskan produk sedemikian rinci untuk meyakinkan pembeli atau konsumen atas produk yang akan dijual. Yang keempat adalah pembeli atau konsumen memiliki keyakinan. Dalam proses ini, pembeli atau konsumen telah memilih percaya pada toko online shop dan merasa barang tersebut sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Biasanya, pembeli yakin akan produk yang dipasarkan karena memiliki komentar positif akan toko tersebut dan pelayanan yang baik dan memiliki nilai lebih atas kiriman sebelumnya. Yang kelima adalah pembayaran pembeli atau konsumen atas produk. Dalam proses ini, pembeli melakukan pembayaran ke bank atau aplikasi transfer keuangan lainnya atas kesepakatan atau tanda jadi pembelian produk yang dipasarkan oleh penjual. Setelah proses pembayaran, pembeli akan memilih jasa pengiriman yang digunakan dan biaya pengiriman yang lebih murah dan memberikan info alamat tujuan. Yang keenam adalah tujuan verifikasi pembayaran. Dalam proses ini, penjual akan mengecek pembayaran atau dana yang dikirim pembeli telah masuk ke rekening toko online. Setelah pembayaran masuk ke rekening toko online, penjual akan menginformasikan ke pembeli atau dana sudah masuk dan akan mengabari produk sedang proses pengemasan dan mengonfirmasi resi pengiriman. Yang ketujuh adalah pengiriman kurir. Dalam proses ini, kurir yang mengatur proses rute pengantaran ke tangan pembeli. Penjual akan mengatur kurir untuk pengiriman produk tersebut sesuai arahan dan mengikuti informasi pembeli dalam mengisi alamat tujuan pengiriman produk. Berikut adalah dokumen flow diagram. Melalui customer, masuk halaman login, melakukan login, masuk ke menu utama, lalu pilih produk yang diinginkan, menentukan barang tersebut akan dibeli atau tidak. Apabila ingin melanjutkan untuk dibeli, lanjut ke mengisi data identitas dan alamat. Setelah mengisi data identitas dan alamat, Shopee akan mengirim konfirmasi kepada penjual, lalu penjual akan memproses pesanan. Di sini, pembeli atau customer akan memilih metode pembayaran, apakah melalui COD atau transfer bank. Apabila melalui COD, customer akan menunjukkan bukti tanda terima. Apabila transfer bank, customer akan menunjukkan bukti transfer. Setelah melewati metode pembayaran, kemudian penjual akan verifikasi pembayaran, lalu masuk pada barang, lalu lanjut pada memasukkan barang ke fasilitas logistik. Kemudian barang dikirim melalui kurir. Kurir akan mengirim barang ke tempat tujuan hingga barangnya diterima oleh customer. Kemudian setelah barangnya diterima, pengantaran kurir setelah barangnya diterima, customer akan mengisi rating pada aplikasi ataupun toko online tersebut. Data flow diagram. Customer, login, verifikasi. Setelah verifikasi, login ulang. Apabila verifikasi gagal, akan melakukan login ulang. Sebelum masuk ke laman Shopee atau aplikasi Shopee, customer jika ingin memesan proses pembayaran, lalu memilih antara proses pembayaran tunai atau transfer bank yang akan diverifikasi oleh penjual. Aplikasi Shopee, setelah customer memesan, konfirmasi order, aplikasi akan mengkonfirmasi order. Setelah itu, customer akan memberi rating dari aplikasi, kemudian mengonfirmasi order kepada penjual, lalu mengonfirmasi data rating,
ke penjual. Berikut adalah BPMN Shopee. Di sini saya ada 3 model. Yang pertama adalah model proses pendaftaran Shopee. Yang pertama adalah register Shopee, user atau penjual. Melakukan registrasi, lalu memeriksa. Apabila gagal, kirim ulang. Dan berhasil. Setelah berhasil, membuat nama pengguna dan kata sandi. Yang kedua adalah model input, register Shopee. Yang pertama adalah mengunggah produk, melengkapi informasi produk, membuat nama pengguna dan kata sandi. Yang berikut adalah model transaksi Shopee. Yang pertama adalah menerima pesanan, yang kedua adalah proses pesanan, yang ketiga adalah mencatat rincian pengiriman, yang keempat adalah memasukkan nomor resi paket, yang kelima adalah mengirim pesanan, berikut adalah pesanan diterima dan selesai. Oke, terima kasih. Sekian presentasi saya tentang profil PT Shopee.